I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Pengertian media video pembelajaran. Video pembelajaran adalah media untuk mentransfer pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bagian dari proses belajar. Lebih interaktif dan lebih spesifik dari sebuah buku kuliah. Tutorial berusaha untuk mengajar dengan contoh dan memberikan informasi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Video merupakan bahan pembelajaran tampak, dengar, atau audiovisual yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan materi pelajaran. Dikatakan tampak dengar karena unsur dengar audio dan unsur visual video tampak dapat disajikan serentak. Video yaitu bahan pembelajaran yang dikemas melalui pita video dan dapat dilihat melalui video VCD player yang dihubungkan ke monitor televisi. Media video pembelajaran dapat digolongkan ke dalam jenis media audiovisual atau IDs, atau media yang dapat dilihat dan didengar. Unsur-unsur media pembelajaran video yang pertama ada teks. Teks terdiri dari unit-unit bahasa dalam penggunaannya. Unit-unit bahasa tersebut adalah merupakan unit gramatikal seperti klausa atau kalimat, namun tidak pula didefinisikan berdasarkan ukurannya. Panjang kalimatnya. Teks terkadang pula digambarkan sebagai sejenis kalimat yang super, yaitu sebuah unit gramatikal yang lebih panjang daripada sebuah kalimat yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi, sebuah teks terdiri dari beberapa kalimat, sehingga hal itulah yang membedakannya dengan pengertian kalimat tunggal. Selain itu, sebuah teks dianggap sebagai unit semantik, yaitu unit bahasa yang berhubungan dengan bentuk maknanya. Dengan demikian, teks itu dalam relasinya berhubungan dengan klausa, yaitu satuan bahasa yang terdiri atas subjek dan predikat, dan apabila diberi intonasi final akan menjadi sebuah kalimat. Berikutnya ada gambar atau image. Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Sering dikatakan bahwa sebuah gambar mampu menyampaikan 1000 kata, tapi tidak hanya berlaku ketika kita bisa menampilkan gambar yang diinginkan saat kita memerlukannya. Gambar yang bisa berfungsi sebagai ikon yang bila dipadu dengan teks menunjukkan berbagai opsi yang bisa dipilih, atau gambar bisa muncul full screen mengganti teks tetapi memiliki bagian-bagian tertentu yang berfungsi sebagai pemicu yang bila diklik akan menampilkan objek atau event multimedia lain. Berikutnya ada suara atau audio. Pengertian suara atau audio menurut Suyanto 2003 adalah suatu yang disebabkan perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga manusia. Audio terdiri dari beberapa jenis, yaitu waveform audio, format DAT, format MIDI audio, dan MP3. Yang berikutnya ada animasi. Pemakaian animasi dalam komputer telah dimulai dengan ditemukannya software komputer yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan seperti melakukan ilustrasi di komputer serta membuat perubahan antara gambar satu ke gambar berikutnya sehingga dapat terbentuk satu gabungan yang utuh. Yang pertama ada clarity of message atau kejelasan pesan. Dengan media video, siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi diterima secara utuh, sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat retensi. Stand alone atau berdiri sendiri. Video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Berikutnya ada user friendly atau bersahabat akrab dengan pemakaiannya. Media video menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan bahasa yang umum. Paparan informasi yang tampil bersikap membantu dan bersahabat dengan pemakaiannya.
termasuk kemudahan pemakai dalam merespon akses sesuai dengan keinginan. Yang berikutnya adalah representasi isi. Materi harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya materi pelajaran baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi media video. Yang berikutnya ada visualisasi dengan media. Materi dikemas secara multimedia, terdapat di dalamnya teks, animasi, sound, dan video sesuai tuntutan materi. Materi-materi yang digunakan bersifat aplikatif, berproses, sulit terjangkau, berbahaya apabila langsung dipraktekkan, memiliki tingkat keakurasian tinggi. Yang berikutnya ada menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Tampilan berupa grafis media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi tinggi, tetapi support untuk setiap speed sistem komputer. Yang berikutnya ada dapat digunakan secara klasikal atau individual. Video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara individual, tidak hanya dalam setting sekolah tetapi juga di rumah. Dapat pula digunakan secara klasikal dengan jumlah siswa maksimal 50 orang yang bisa dapat dipadu oleh guru atau cukup mendengarkan uraian dari narator yang telah tersedia dalam program. Kelebihan dan kekurangan video media pembelajaran. Kelebihan media video pembelajaran yang pertama ada mengatasi jarak dan waktu, mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara realistis dalam waktu yang singkat, dapat membawa siswa berpetualang dari negara satu ke negara lain, dari masa yang satu ke masa yang lain, dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan. Pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat, mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa, mengembangkan imajinasi, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih realistis. Mampu berperan sebagai media utama untuk mendokumentasikan realitas sosial yang akan dibedah dalam kelas. Mampu berperan sebagai storyteller yang dapat memancing kreativitas peserta didik dalam mengekspresikan gagasannya. Kekurangan media video pembelajaran yang pertama ada, sebagaimana media audio atau visual yang lain, video terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangan materi tersebut. Memanfaatkan media ini juga terkesan memakan biaya yang tidak murah. Penayangannya juga terkait peralatan lain seperti video player, layar bagi kelas besar beserta LCD, dan lainnya. Baiklah, kesimpulan dari video pembelajaran adalah video pembelajaran adalah media untuk mentransfer pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bagian dari proses belajar. Lebih interaktif dan lebih spesifik dari sebuah buku atau kuliah, tutorial berusaha untuk mengajar dengan contoh dan memberikan informasi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dalam video pembelajaran, beberapa unsur yang dapat diperhatikan diantaranya yaitu teks, gambar, suara, dan animasi. Media video pembelajaran juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.